Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Fajar di sini dan hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan nanti di akhir video ada tugas yang harus kalian kerjakan sebagai tugas minggu hari ini. Nah, bilangan bulat kita akan membahas itu. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan juga bilangan negatif. Oke, enaknya ngomong itu bilangan bulat itu adalah bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Seperti yang ada pada layar HP kalian. Di situ sudah ada bilangan negatif, ada 0, ada bilangan positif. Oke, kalau lebih singkatnya itu bilangan cacah dan bilangan negatif. Nah, yang pertama kita pelajari adalah penjumlahan bilangan bulat. Jadi nanti ada bilangan negatifnya. Bilangan negatif itu ditandai dengan seperti kurang ini. Nah, ini tanda negatif. Jadi nulisnya misalkan negatif 7 ditulis negatif 7. Oke, seperti itu nanti. Nah, untuk penjumlahan itu ada aturannya. Kita menggunakan garis bilangan dulu sebelum ke kesimpulan. Aturan yang pertama, ketika kita menjumlah, kita harus menghadap ke kanan, ke arah positif. Jadi misalkan orangnya arahnya adalah ke sana. Oke. Ke kanan terus. Itu aturan pertama. Terus untuk kurang, kurang kita tulis aja kurang. Itu sama dengan balik kanan. Oke, sedangkan untuk tambah itu berarti lawannya balik kanan, berarti lurus aja ke depan ya, lurus ke depan ya, lurus. Nah, sementara kalau negatif itu sama dengan mundur. Oke, sedangkan positif ya, positif itu tidak ada tambahnya sebenarnya ya, positif ya, itu adalah berarti lawannya mundur adalah maju. Oke, jadi aturannya itu. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan beberapa soal. Oke, ini aku pindah dulu. Kita geser agak ke bawah sedikit. Oke. Oke, yuk kita coba membuat sebuah soal penjumlahan. Yang pertama, misalkan soalnya adalah 8 dikurangi 10. Oke. Itu berapa? Oke, bacanya jangan sampai salah ya. Positif 8 dikurangi 10 dikurangi positif 10. Jadi bacanya yang tepat seperti itu. Nah, sekarang mengerjakannya bagaimana? Tadi ingat yang pertama itu arahnya adalah ke sebelah kanan ya. Jalannya itu ke sebelah kanan, arah wajahnya. Nah, positif 8 itu artinya maju 8 langkah. Jadi karena tadi arahnya kan ke kanan, ini wajahnya kan ke kanan, ke sana arahnya. Berarti kalau dikatakan maju, berarti majunya ke kanan 8 langkah. Oke, berarti ke sana 8. Nah, 8 langkah itu menghitungnya dari titik dia berangkat. Jadi dalam menghitung bilangan bulat itu berangkatnya dari 0. Ya, semuanya dari 0. Lalu melangkah 8. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga berhenti di titik 8 ini. Oke. Jadi maju 8 langkah itu seperti itu. Lalu kemudian dikurangi. Kurang itu balik kanan. Nah, tadi arahnya kan sebelah kanan. Dia balik kanan, berarti arahnya jadi ke kiri. Oke, gini. Nah, itu yang namanya balik kanan itu kalau dia ke arahnya kanan, jadi ke kiri, kebalikannya. Lalu positif 10. Maju 10 langkah. Dia maju 10 dia. Oke, dia maju 10, aku ganti warnanya misalkan merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia berhenti di titik negatif 2.
ini jawabannya. Titik terakhir dia berhenti jadi jawaban. Jawabannya adalah negatif 2. Jadi seperti itu cara mengerjakan bilangan bulat. Jadi ada beberapa aturan yang memang harus dilakukan untuk mengerjakan bilangan bulat. Namun nanti jika kalian sudah pandai, sudah paham cara menghitungnya, tidak perlu lagi menggunakan garis bilangan. Nanti ada satu kesimpulan yang bisa dipahami untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, kita coba sekali lagi. Kita coba dengan soal yang berbeda. Oke, misalkan kita buat soal yang lebih unik lagi, misalkan 4. Oke, 4 dikurangi 6. Oke, jangan 6 lah, nanti sama jawabannya. Dikurangi 7. Oke, berapa? Nah, ini bisa 4 dikurangi 7 itu bisa untuk kelas 6. Biasanya di kelas rendah 4 kurangi 7 itu jawabannya pasti 0. Padahal salah ya, nggak bisa. Biasanya jawabannya seperti itu. Berbeda dengan kelas 6 yang sudah mengenal bilangan bulat. Oke, untuk ini caranya sama. Bacanya itu positif 4 dikurangi positif 7. Positif 4 berarti maju 4 langkah. Maju karena dimulai dari dia itu arahnya ke kanan gini, wajahnya ya, mengarah ke kanan. Kalau maju berarti meloncat ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Jadi dia berhenti di titik 4. Arahnya tetap sama ke kanan. Lalu dikurangi berarti dia balik kanan. Dia balik kanan. Oke, gini. Balik kanan berapa? Positif 7, maju 7. Setelah balik kanan dia maju 7. Majunya jadi ke kiri karena dia sudah balik kanan tadi. Oke. Berarti maju 7 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia berhenti di titik negatif 3. Nah, di sini ternyata jawabannya. Jawabannya negatif 3. Oke. Jadi seperti itu kah caranya? Untuk contoh-contoh soal yang lain ini dapat kalian kerjakan sendiri nanti ya. Pak Fajar cuma memberikan 2 contoh ini. Kalian harus berimajinasi, memaknai apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Fajar ini. Bukan hanya menghafal, ini tidak bisa dihafal, harus dipahami dengan benar supaya dapat mengerjakan tugasnya. Jika masih bingung, oke, boleh tanya di bawah komentar videonya. Oke, jelas? Dan tugasnya akan Pak Fajar tulis di sini. Oke, untuk tugas seminggu ini ya. Oke. Buatlah garis bilangan ya. Garis bilangannya. Oke, yang pertama misalkan negatif 6 ditambah 5. Oke. Yang B 7 ditambah, ini nanti 7 dikurangi 10. Oke, yang C negatif 3 dikurangi 4. Yang D 5 dikurangi 7. Yang E paling mudah 2 tambah 6. Apa lagi ya? Oke, pengurangan biasa ya, belum E, F berarti ya. Ini 10 dikurangi 7. Oke. Jadi kalian harus menggunakan garis bilangan. Oke, selamat mengerjakan tugas pertama dari Pak Fajar. Penjelasannya sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.